ketika metode intensif dengan full pakan pabrikan tidak bisa memberikan keuntungan yang cukup, mungkin pakan tradisional atau sistem pemeliharaan semi intensif bisa jadi pertimbangan. Di zaman dulu, ketika manusia atau orang ingin makan ayam, si orang ini masuk hutan, berburu ayam hutan atau menjerat ayam hutan, mencari sarang ayam hutan, lalu dengan cara bagaimanapun ayam ini ditangkap. Nah, setelah ayamnya dapat, barulah si orang ini makan daging ayam. Di zaman dulu, ketika manusia atau seseorang ingin makan telur ayam, dia masuk hutan, mencari sarang ayam hutan, dan setelah telurnya dapat, barulah si orang ini bisa makan telur. Lalu, ilmu pengetahuan berkembang, manusia semakin pintar. Manusia akhirnya tahu bahwa ternyata ayam-ayam hutan ini, ayam-ayam yang hidup di hutan, yang hidup secara liar, itu kalau dipelihara di belakang rumah, dimasukin ke dalam kandang dalam periode tertentu, lalu dikasih makan. Nah, setelah periode tertentu ayam ini dilepas, si ayam ini tidak mau pergi jauh-jauh dari kandangnya. Akhirnya manusia tahu bahwa ini ayam bisa dijinakkan. Bisa dijinakkan, bisa dikasih makan, bisa dipelihara di belakang rumah, yang akhirnya manusia jadi tahu ketika ingin makan telur, kita tidak mesti masuk ke dalam hutan. Ketika kita ingin makan daging, kita tidak mesti berburu ayam hutan. Akhirnya, ini ayam dibudidayakan, dipelihara secara tradisional di belakang rumah. Lalu ilmu pengetahuan berkembang. Si orang tadi, si manusia tadi, akhirnya menjadi tahu bahwa si ayam-ayam ini yang awal mulanya tidur di pohon, awal mulanya ngais-ngais tanah untuk makan cacing, mencari makan, ternyata ketika diberi pakan bagus-bagus, nasi sisa atau segala macamnya, ternyata kemampuan produksinya jadi bagus. Bertelurnya jadi banyak, dagingnya cepat tumbuh, akhirnya cepat dipanen, cepat makan ayam. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan akhirnya berkembang lagi. Manusia, orang, itu menjadi tahu bahwa ternyata ada berbagai jenis ras ayam yang ketika dikawin silangkan itu menghasilkan jenis baru. Ayam jenis baru yang menyempurnakan ayam jenis-jenis sebelumnya. Jadi ketika ayam itu dikawin silang, si ayam ini ternyata bisa bertelur lebih banyak. Atau ketika dia dikawin silang dengan jenis ayam yang lain, ternyata dia cepat gemuk, dagingnya cepat tumbuh, yang akhirnya itu memperpendek proses produksi, baik itu proses produksi telur atau proses produksi daging. Akhirnya ilmu pengetahuan berkembang lagi, manusia semakin pintar, penelitian semakin banyak dilakukan. Ternyata ayam-ayam ini bukan cuma genetiknya saja yang mempengaruhi masa produksi. Ternyata ketika diberi nutrisi yang cukup, maksud saya adalah ilmu nutrisinya berkembang, ketika nutrisinya diberi yang cukup, ketika makannya dipenuhi, ketika gizinya cukup, ternyata si ayam-ayam ini tidak mesti ketemu jantan baru bertelur. Jadi ayam ini tanpa jantan tetap bertelur. Ketika ilmu pengetahuan berkembang, si orang jadi tahu, si manusia jadi tahu bahwa ternyata masa produksi panen ayam kampung itu yang 1 tahun baru bisa disembelih, layak disembelih, ternyata hanya beberapa bulan, hanya hitungan 5-6 bulan dengan diberi pakan yang bagus, dengan perawatan semi intensif, dikasih pakan bagus dan dilepaskan, ternyata masa panennya bisa lebih cepat. Ilmu pengetahuan berkembang lagi. Sarjana-sarjana peternakan makin banyak yang diwisuda. Penelitian makin banyak dilakukan. Jenis ayam baru diketemukan, nutrisi baru ditemukan, metode pemeliharaan baru akhirnya juga ditemukan. Akhirnya manusia jadi tahu bahwa ini ayam ketika dikandangkan bagus-bagus, dikasih perawatan yang bagus, dikasih vitamin yang bagus, dikasih nutrisi yang bagus,
lalu lalu si ayam ini dikurung 24 jam di dalam kandang, ternyata kemampuan bertelurnya jadi tinggi. Proses pembentukan dagingnya jadi tinggi dibandingkan dengan ayam-ayam yang hidup liar, mencari cacing dan tidur di pohon. Nah, dalam tahap ini akhirnya manusia menemukan metode pemeliharaan ayam baru, metode peternakan baru, yaitu metode pemeliharaan secara intensif. Si ayam ini tidak punya tugas lain kecuali untuk bertelur. Si ayam ini tidak punya tugas lain kecuali untuk menggemukkan badannya. Metode pemeliharaan ayam 50 tahun yang lalu itu berbeda dengan sistem pemeliharaan zaman sekarang. Cara nenek moyang kita atau cara kakek nenek kita beternak ayam dulu 50 tahun yang lalu itu juga berbeda dengan cara pemeliharaan kita di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan berkembang, manusia semakin pintar, dan penelitian semakin banyak dilakukan. Intinya adalah, kalau metode beternak kita di zaman 2021 ini masih sama dengan metode beternak yang dilakukan zaman 1945 misalnya, artinya ilmu pengetahuan tidak berkembang. Nah, tapi di sisi lain, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata ada hukum-hukum baru yang lupa kita pertimbangkan. Seperti misalnya ada hukum supply dan demand. Jadi harga ayam di pasar itu ditentukan oleh banyaknya stok ayam di lapangan. Jadi ketika stok ayam banjir, si ayam jadi murah. Ketika stok ayam sedikit, si ayamnya jadi mahal. Nah, jadi ada dilema tersendiri juga beternak ini, bahwa ternyata di satu sisi ilmu pengetahuan berkembang. Dengan pemeliharaan yang bagus, dengan perawatan yang bagus, si ayam cepat tumbuh, si ayam cepat besar, si ayam cepat bertelur. Tapi di sisi lain ternyata harga pakan itu terus merangkak naik setiap waktu. Nah, yang gilanya adalah kenaikan harga pakan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan harga panen. Nah, jadi ada dilema tersendiri, pelihara ayam secara intensif tapi kos produksinya tinggi, biaya produksinya tinggi, pakan harus dibeli segala macam, yang pakan ini nggak pernah turun, selalu naik. Nah, sementara harga jual kadang naik kadang turun. Dalam periode sekarang harga jual selalu cenderung turun. Jadi saya tidak selalu menganjurkan atau memberi masukan kepada kawan-kawan untuk selalu menggunakan pakan pabrik, selalu menggunakan metode intensif. Jadi maksudnya adalah si peternak itu harus lebih kreatif dalam memberikan ayamnya makan. Jadi jangan selalu melulu bergantung pada pakan pabrikan sepenuhnya. Jadi jangan selalu bergantung bahwa metode intensif selalu lebih bagus dibandingkan metode tradisional. Tidak juga. Kadang-kadang metode tradisional bisa memberikan solusi tersendiri bagi panen harga ayam yang selalu anjlok dan harga pakan selalu naik. Nah, jadi maksud video ini adalah kawan-kawan peternak harus menjadi peternak yang kreatif, yang tidak selalu melulu bergantung kepada pakan pabrik. Mungkin pakan-pakan alternatif atau solusi-solusi lain layak untuk dicoba. Ketika metode intensif dengan full pakan pabrikan tidak bisa memberikan keuntungan yang cukup, mungkin pakan tradisional atau sistem pemeliharaan semi intensif bisa jadi pertimbangan. Jadi dalam beternak ayam kampung, kreativitas peternak juga sangat dituntut. Jadi jangan melulu hanya bergantung pada pakan pabrik, jangan melulu hanya bergantung pada sistem pemeliharaan secara intensif. Jadi pemeliharaan semi intensif atau ayamnya dilepas liarkan atau semi ombaran atau pakai pakan alternatif segala macam juga patut dicoba atau layak dicoba untuk mengakali si pakan pabrik ini yang selalu naik. Jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan pakai pakan tradisional atau pakai pakan fermentasi atau pakai pakan kreatif-kreatif lainnya, kawan-kawan tidak
bergantung pada pakan pabrik, yang ketika harga panen jatuh, kepala kawan-kawan tidak sakit. Nah, jadi bagi sebagian kawan-kawan ada sebuah pameo juga yang mengatakan bahwa kalau kita bergantung sepenuhnya pada pakan pabrik, kita hanya memperkaya orang pabrik. Salam sukses dari saya, Menang Padmi Nasution, Padang, Sumatera Barat.